5 orang penjahat dengan latar belakang berbeda bekerja sama untuk melakukan pengadangan paksa pada 2 oknum polisi korup di jalanan. Tujuannya adalah untuk membongkar kegiatan gelap yang selama ini mereka lakukan. Aksi ini berujung pada keberhasilan pihak kepolisian lokal dan federal dalam menangkap serta menjatuhi hukuman pemecatan kepada 2 oknum nakal ini, bahkan menyeret 50 oknum lainnya yang juga terbukti ikut terlibat. Hai gengs, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Selamat datang di Kato Muji. Kali ini kita akan membahas alur cerita film thriller kriminal neo-noir yang sangat terkenal dengan alur cerita kompleks dan plot twist yang sangat mengejutkan. Di sini kalian bakal ditantang untuk menebak bagaimana endingnya. So, buat yang udah nonton, silakan berikan sudut pandang kalian di kolom komentar. Dan buat yang belum nonton, mari kita lanjut bedah filmnya. Suatu malam di atas sebuah kapal, seorang pria bernama Dean Keaton terlihat sedang berpasrah diri. Dia baru saja menyaksikan teman-temannya tumbang satu persatu di malam itu. Tak lama kemudian, datang seorang pria misterius menghampiri Keaton untuk melakukan hal fatal ini kepadanya. The time is 12:30. Dan untuk menghilangkan jejak serta barang bukti, si pria misterius tadi langsung menyulut api dan membakar kapal tersebut hingga meledak hebat. Adegan mundur ke 6 bulan sebelum kejadian tadi. Terlihat para polisi melakukan penggerebekan kepada beberapa terduga penjahat yang dianggap terlibat dalam sebuah pembegalan truk berisi senjata beberapa minggu silam. Orang-orang itu adalah Michael McManus, Todd Hockney, Fred Fenster, Dean Keaton, dan juga Roger Verbalkin. Kelima orang ini semuanya punya latar belakang sebagai penjahat, pencuri, dan penipu ulung yang sudah keluar masuk penjara. Pihak kepolisian sangat yakin kalau mereka berlima terlibat dalam perampokan truk tersebut. Di dalam proses pemeriksaan ini, orang yang paling dituduh atau paling mungkin menjadi pelakunya adalah Dean Keaton. Kenapa begitu? Karena dari kelima orang ini, hanya Keaton lah yang terkenal paling bengis dan licik. Ditambah lagi, Keaton adalah seorang mantan polisi yang dulu bermasalah dan terlibat di banyak kasus penghilangan nyawa. It was your mistake, not mine. Walking around with the same face, the same name. Like I said, it was your mistake. I'm a businessman. Yeah, what's that, the restaurant business? I'm gonna make you famous, cocksucker. You're in the getting fucked by us business. Di dalam sel tahanan, kelima terduga itu ditahan sementara untuk membuktikan keterlibatan mereka. Saat itu, McManus mencoba memulai obrolan dengan Keaton, menanyakan apakah benar Keaton pelakunya. Namun Keaton menjawab bukan dia pelakunya. Apalagi dia mengaku sudah pensiun dari dunia kriminal. Tentu saja pernyataan Keaton itu membuat Fenster, Hockney, dan McManus tidak percaya. Karena di antara mereka berlima, hanya Keaton lah yang paling punya reputasi untuk melakukan hal besar seperti itu. McManus sempat mengejek Keaton, kalaupun dia sudah tobat, mungkin itu karena dia sudah menikah dengan seorang pengacara papan atas bernama Eddie. Keaton yang tidak ingin Eddie ikut diejek, meminta Fenster untuk menyuruh temannya itu diam. Lalu Fenster bertanya, dia kenal dengan Keaton, Hockney, dan McManus yang memang sudah malang melintang di dunia kejahatan. Tapi dia tidak kenal dengan Verbal. Fenster bahkan mengejek bagaimana mungkin seorang yang memiliki keterbatasan fisik seperti Verbal bisa dituduh sebagai penjahat. Di saat itulah Keaton mengatakan kalau ia kenal dengan Verbal, bahkan pernah satu sel dengannya dahulu saat terlibat sebuah kasus penipuan. Fuck who did it. What I want to know is who's the gimp. His name is Verbal. We met before once or twice. In county, I was in for. Saat itu, tidak ada satupun yang mengaku kalau mereka adalah pelaku dari pembegalan senjata itu. Verbal sempat berpikir kalau sepertinya mereka semua sengaja dijebak oleh para oknum polisi untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka kerjakan. McManus kemudian memberikan ide. Dia mengajak 4 orang lainnya ini untuk melakukan sebuah pekerjaan. Namun sayangnya saat itu Keaton menolak karena dia bersikeras sudah benar-benar tobat. I want to hear anything from you. I want nothing to do with any of you.
On the high road. Kita kembali ke masa sekarang setelah kejadian pembakaran kapal tanker tadi. Tampak pihak kepolisian sedang melakukan olah kejadian perkara dan datang seorang polisi federal bernama Jack Bear ke lokasi tersebut. Jack mendapatkan informasi jika salah seorang di kapal itu berhasil selamat dan ia segera menuju ke rumah sakit untuk meminta keterangan. Namun sayangnya sang korban ini mengalami luka bakar yang sangat serius. Dia hanya mampu berbicara dengan bahasa Hongaria yang tidak dipahami orang-orang di sana. Tapi ada satu nama yang keluar dari mulutnya dan bisa dimengerti oleh Jack, yaitu Kaiser Soze. Jack pun segera menelpon seseorang untuk meminta bantuan penerjemah agar bisa mengerti kesaksian pria ini. Send me someone who can speak Hungarian. Kaiser Soze! Kaiser Soze! Di sisi lain, pihak kepolisian mengundang seorang detektif profesional bernama Dave Kujen untuk bergabung memecahkan kasus terbakarnya kapal tanker tersebut. Sebelumnya, Dave juga pernah menangani kasus Dean Keaton. Ditambah lagi, ada saksi yang mengatakan kalau Keaton ada di dalam kapal tersebut. Namun Sersan Jeff yang mengundang Dave saat itu mengatakan kalau Keaton dinyatakan tidak selamat dalam tragedi tersebut. Dave tidak yakin jika Keaton meninggal karena dia tahu Keaton pernah memasukkan kematiannya dahulu saat terlibat kejahatan. Dave kemudian meminta Jeff untuk memanggil Verbal, karena menurut Dave, Verbal pasti tahu keberadaan Keaton saat ini. Jeff mengingatkan Dave kalau saat ini Verbal berada di bawah perlindungan hukum dan kebal atas segala tuntutan. Karena 6 bulan lalu saat pemeriksaan, Verbal tidak terbukti bersalah dan telah bersaksi di kejaksaan. Tidak berapa lama, Verbal berhasil dibawa ke ruangan Jeff untuk dimintai keterangan oleh Dave. Namun sebelum memulai, Verbal meminta secangkir kopi karena dia merasa terkena dehidrasi parah akhir-akhir ini. Dave memulai pertanyaan dengan anggapan jika semua kejahatan yang terjadi di kapal tanker itu adalah perbuatan Keaton. Tapi Verbal tetap beranggapan kalau Keaton sudah meninggal di sana. Dave mencoba mengulik informasi sebisanya, meskipun Verbal awalnya enggan menjawab karena dia menganggap Keaton adalah orang baik sekaligus temannya. Namun Dave menekankan jika Verbal tidak mau bekerja sama, maka perlindungan dan kekebalan hukumnya akan dicabut. Akhirnya, Verbal pun mulai menceritakan apa yang ia ketahui. Sweet deal you have here. Total immunity. I'm smarter than you. And I'm gonna find out. A rat. Now, what happened after the lineup? Flashback dimulai. Saat malam hari, mereka berlima ditahan dulu. Mereka akhirnya berhasil bebas dikarenakan istri Keaton, Edie, berhasil menjamin mereka semua keluar. Tapi menurut Verbal, ketiga teman lainnya masih saja mencurigai Keaton atas kasus perampokan truk senjata itu. Esok harinya, Verbal menjumpai Keaton di kediamannya untuk mengajak Keaton bekerja sama dengan McManus terkait pekerjaan yang ditawarkan di dalam sel tempo hari. Verbal menjelaskan kalau hal ini dilakukan untuk membersihkan nama mereka karena mereka sudah difitnah oleh oknum polisi korup. Namun Keaton tetap menolak karena ingin fokus menjalankan bisnis kulinernya saja. Saat emosi Keaton tidak terkendali, dia sempat memukul Verbal, namun kemudian merasa tidak enak hati dan meminta maaf. Verbal menjelaskan kalau dia butuh bantuan Keaton, karena hanya Keaton lah yang punya kemampuan untuk memimpin aksi mereka. Selain itu, misi kali ini adalah untuk mengungkap kekorupan oknum polisi yang menangkap mereka tempo hari. Alasan itulah yang akhirnya meluluhkan hati Keaton. Wants to go in shooting, I say no. They're pretty pissed off. They'll do anything. 3 million? No killing. Not if we do it my way. Esoknya, mereka berlima melakukan aksinya dengan membuntuti sebuah mobil kepolisian yang dikendarai oleh oknum korup. Polisi ini ternyata menyediakan jasa pengantaran bandar ke tempat transaksi. Selain membawa uang bukti, si bandar juga membawa permata selundupan untuk dijual di pasar gelap. Rencana mereka adalah menghadang polisi itu dan mengambil uang serta permata yang dibawanya. Afternoon, my little pork chops. Now give me the shit. Hurry up! Come on! Now the money. Get him the money! Give me the fucking money! Give him the money! Operasi mereka sukses besar. Hal ini menyebabkan terbongkarnya bisnis gelap dari oknum-oknum nakal tersebut, dan setidaknya ada penangkapan 50 oknum yang terlibat. Di tempat persembunyiannya, mereka membagikan hasil jarahan. Lalu McManus mengatakan kalau ia dan Fenster akan pergi ke California karena ada pekerjaan lain yang diberikan oleh seseorang bernama Redfoot.
Hockney sempat kesal karena hanya mereka berdua yang pergi. Di tengah perdebatan itu, Keaton menenangkan mereka dan mengajukan usul agar mereka semua pergi bersama ke sana, ada sekaligus untuk berlibur. Esoknya sebelum berangkat, Keaton masih bimbang jika harus meninggalkan Eddie sendirian. Tapi Verbal meyakinkan kalau setelah semua aman, kehidupan mereka akan kembali normal. Adegan kembali ke ruang interogasi antara Dave dan Verbal. Dave masih tidak percaya jika penjahat sekelas Keaton bisa berubah hanya karena seorang wanita. Dave menjelaskan semua daftar kejahatan yang pernah Keaton lakukan, bahkan saat masih di kepolisian. Keaton dikenal tidak segan-segan menghilangkan nyawa saksi mata di lokasi kejadian. Dave ingin menjadikan Verbal sebagai saksi kunci untuk memberatkan tuduhan kepada Keaton. Tapi Verbal masih yakin kalau Keaton tidak bersalah. Really? Come on, Verbal. Who do you think you're talking to? Woman? Was using her. He loved her. Sure. Let me tell you something. I know Dean Keaton. AD indicted him on 3 counts of murder before he was kicked off the force. He was under indictment a total of 7. You got him all wrong. Namun ternyata, Verbal yang tadinya setia kawan mulai tertekan setelah Dave melakukan interogasi yang sangat keras. Dengan berlinang air mata, Verbal akhirnya memberikan sebuah nama lain, yaitu seorang pengacara bernama Kobayashi. I think I know you held out on the DA. There was a lawyer, Kobayashi. Sure, Keaton is dead. Last detail. Dalam ceritanya kali ini, Verbal mengatakan jika mereka bertemu dengan Redfoot di California untuk menjual permata hasil curian mereka. Kemudian Redfoot menawarkan pekerjaan lain kepada McManus untuk mencuri sejumlah uang dan beberapa barang lainnya di sebuah hotel. Awalnya Keaton enggan menerima tugas itu, dan sebelum Redfoot pergi, Keaton memberikan sedikit intimidasi kepadanya. Good man, wasn't he? I used to own dope. I shipped him. Out of curiosity, was it business? Bit of both. Setelah Redfoot pergi, Keaton tetap menolak. Namun karena McManus terus mengomel sepanjang hari, akhirnya Keaton menyetujui satu pekerjaan lagi ini. Syaratnya cuma satu, tidak boleh ada yang kehilangan nyawa dalam aksi tersebut. Aksi perampokan hotel pun dijalankan. Mereka melakukan penyergapan kepada target yang diberitahu Redfoot. Tapi sayangnya, aksi kali ini tidak berjalan mulus. Kejadian itu akhirnya menyebabkan 3 orang, termasuk target mereka, harus pindah alam di hari itu. Just hand over the case. Come on! Bad day. Come on, let's go! Saat mereka berhasil mendapatkan kopernya, Keaton sangat marah. Ternyata isinya tidak sesuai perjanjian. Isinya hanyalah paket barang terlarang, alias bahan mentah ilegal. Pertemuan dengan Redfoot pun memanas karena McManus dan Keaton merasa dijebak dengan pekerjaan yang tidak ada uangnya dan hanya menguntungkan bisnis klien Redfoot saja. Saat itu, Redfoot berdalih kalau dia tidak tahu detail isinya dan mengatakan kalau orang yang memintanya mempekerjakan mereka berlima bernama Kobayashi. Keaton ingin menemui orang itu, sementara McManus memperingatkan Redfoot kalau sekali lagi ada kejutan seperti ini, dia sendiri yang akan menghabisi Redfoot. Kita beralih sebentar kepada Jack Bear di rumah sakit yang sudah bersama seorang penerjemah. Di saat itu, Jack mendapatkan informasi mengejutkan. Awalnya diduga ada penyelundupan barang haram senilai $91 juta di kapal tanker itu. Tapi si pria korban selamat berkata tidak ada barang seperti itu di sana. Dia menjelaskan kalau malam itu mereka hanya menyelundupkan orang-orang yang akan direkrut sebagai anggota geng. Dan di malam itulah, si korban ini menjadi satu-satunya orang yang berhasil melihat wajah sang pelaku utama yang bernama Kaiser Soze. Jack pun meminta seseorang untuk melukiskan sketsa wajah Kaiser Soze berdasarkan deskripsi korban. Tak lama kemudian, Jack datang ke kantor polisi tempat Dave sedang menginterogasi Verbal. Jack memberitahu Dave kalau tidak ada penyelundupan paket ilegal di kapal itu. Yang ada hanyalah transaksi antara orang Argentina untuk Guatemala yang berkaitan dengan mafia Hongaria. Jack kemudian menyuruh Dave untuk menanyakan nama Kaiser Soze kepada Verbal, karena detail inilah yang mungkin menjadi kunci. No one doing the deal knew except for a few key people. Yeah. Did he mention Kaiser Soze? Bear with me here. Who? They're all very hush about it, he says. Who's Kaiser Soze? Oh, fuck! Saat Dave memasuki kembali ruangan Verbal, dia langsung menanyakan soal Kaiser Soze.
Hal ini membuat Verbal yang tadinya tenang menjadi emosional dan ketakutan. Adegan pun berpindah ke momen saat mereka bertemu dengan Kobayashi. Saat itu, Kobayashi berterima kasih kepada mereka berlima karena telah menyingkirkan saingan bisnis tuannya. Dia kemudian menawarkan pekerjaan lain yang sangat berbahaya, tapi bayarannya luar biasa tinggi, yaitu $91 juta. Mendengar itu, Keaton bertanya siapa sebenarnya bos di balik Kobayashi. Kobayashi menjawab kalau yang menyuruhnya adalah Kaisar Soze. Very dangerous. He does not expect all of you to... Who's your boss? Soze. Mendengar nama itu, semua langsung terdiam. Kaisar Soze dikenal sebagai monster di dunia kriminal. Satu-satunya yang tidak tahu siapa itu Soze hanyalah Verbal, karena dia merasa masih awam di dunia bawah tanah. Kobayashi kemudian menjelaskan alasan kenapa mereka berlima yang dipilih. Ternyata, itu karena kesalahan mereka di masa lalu, yang sempat mencuri dan merugikan bisnis Kaisar Soze tanpa mereka sadari. Mereka berlima ini ternyata sudah disetting sedemikian rupa untuk dipertemukan dalam satu kelompok, agar mereka terjebak dalam rencana Soze dan terpaksa menebus kesalahan mereka dengan melakukan pekerjaan ini. Mereka tidak pernah sadar kalau selama ini mereka telah mengusik orang yang paling ditakuti. Kobayashi juga berkata kalau alasan mereka masih hidup sampai sekarang adalah karena Soze tahu mereka tidak sengaja melakukan itu. Sekarang, Soze meminta balas budi untuk menyingkirkan saingan bisnisnya dalam perdagangan barang terlarang. Karena merasa dipermainkan, Hockney menjadi emosi, dan Keaton meminta alasan kuat kenapa dia tidak menghabisi Kobayashi saat itu juga. Mr. Soze would like you to get to the boat and destroy... You give me one good reason why I shouldn't kill you right now. Kobayashi menjelaskan kalau Redfoot bisa menjadi saksi atas kejahatan yang pernah mereka berlima lakukan. Tugas mereka hanya satu, menyingkirkan saingan itu di kapal tanker dan mengambil uang transaksi sebesar $91 juta yang bisa mereka bagi berlima. Kobayashi kemudian meninggalkan sebuah koper berisi peta, berkas kasus, serta data pribadi masing-masing dari mereka. Hal ini membuat mereka sadar kalau selama ini mereka telah dimata-matai oleh Soze secara mendetail. Dan di saat itu juga terungkap, ternyata orang yang melakukan perampokan kepada truk senjata di awal adalah Hockney. They got my whole life in here, everything I've ever done since I was 18. They fucking know everything. This guy's a pipe dream. Kobayashi's using him for Fucking setup. The way I hear it, Zaza. Adegan kembali ke masa sekarang saat Verbal menjelaskan siapa itu Soze kepada Dave. Soze adalah pria keturunan Turki dan Jerman, dan banyak yang bilang kalau Soze sebenarnya tidak pernah ada, alias hanya mitos. Verbal menedaskan, tipuan terbesar iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dia tidak ada. Satu-satunya cerita yang membuat Verbal percaya adalah kejadian di Turki dahulu. Saat itu, Soze memiliki istri dan 3 orang anak. Ketika Soze pergi, sekelompok mafia Hongaria mendatangi rumahnya dan melakukan hal keji kepada keluarganya. Saat Soze pulang, mafia itu menyandera anaknya untuk mengancam Soze. Tapi yang dilakukan Soze justru luar biasa kejam. Dia menghabisi seluruh keluarganya sendiri dan semua mafia di sana. Hanya menyisakan 1 orang untuk kabur agar bisa menceritakan kengerian itu ke dunia. Sejak saat itu, menurut Verbal, Soze tidak pernah terlihat lagi. Verbal juga mengaku kalau dia dan Keaton sangat takut kepada Soze. Tapi baik Sersan Jeff maupun Jack Bear yang mendengarkan melalui alat penyadap tidak mempercayai cerita itu dan menganggap Soze hanyalah dongeng jalanan. Di ruang interogasi, Dave bertanya, kenapa Verbal tidak memberikan rincian ini kepada jaksa? Verbal menjawab, itu percuma, karena bisa saja ada orang di kepolisian yang bekerja untuk Soze. Menurut Verbal, Soze tahu di mana posisinya saat ini. Melanjutkan ceritanya, Verbal mengatakan kalau Fenster tidak ingin bekerja sama dengan Soze dan memilih kabur. Tak lama kemudian, Kobayashi memberikan lokasi keberadaan Fenster kepada mereka, dan yang mereka temukan hanyalah tubuh kaku Fenster di pinggiran pantai. Melihat kematian Fenster, McManus sangat marah dan ingin membalas dendam kepada Kobayashi. Begitu juga dengan Keaton. Mereka merasa harus membereskan kekacauan ini jika ingin selamat. What are we gonna do? This fucking guy is gonna kill us. I don't know about you. In a hole for you, you got that? Because now it's payback! It's not payback! Payback you want to run, I don't care. I'm doing this for me.
Keesokan harinya, Keaton dan yang lainnya merencanakan penangkapan kepada Kobayashi di sebuah gedung. Penangkapan itu berjalan mulus. Namun saat McManus akan mengeksekusi Kobayashi, si pengacara ini berkata kalau sebelum itu terjadi, izinkan dia menyelesaikan sebuah transaksi dengan Edie. Mendengar nama istrinya disebut, Keaton langsung menghentikan McManus dan meminta Kobayashi membawa mereka ke tempat Edie. Dan benar saja, di sebuah ruangan dengan penjagaan ketat, tampak Edie sedang mengurus beberapa berkas yang diduga milik Soze. Kobayashi menyiratkan jika mereka tidak bekerja sama, Soze tidak akan segan untuk menyakiti keluarga mereka masing-masing. Akhirnya, Keaton dan yang lainnya terpaksa menyetujui untuk bekerja di bawah perintah Soze. Singkat cerita, mereka berempat pergilah ke lokasi kapal tanker yang sudah ditentukan. Di sana, Keaton meminta Verbal untuk berjaga di luar saja, karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk aksi saling serang. Dan sampailah pada aba-aba yang diberikan Keaton untuk memulai serangan besar itu. Package has arrived, Jack. You kids ready? I would be if I didn't have to. I'm ready. You don't get out of this, I want you to take the money and go. I want you to stay here. What if Please, just do what I say. Find Edie, tell her what happened. If I don't get Kobayashi my way, she'll get him home, everything. She knows people, she knows what to do. I tried. Now. Elvis has left the building. Hockney yang berhasil mengumpulkan orang yang menjaga paket segera menuju ke mobil van untuk mengambil barang yang dijanjikan. Tapi dia sangat kaget karena isinya bukan barang terlarang, melainkan tumpukan uang. Dan tidak lama setelah itu, Hockney pun langsung tumbang. Why didn't you run? Froze up. Dave bertanya, kenapa Verbal tidak kabur saat itu? Verbal menjelaskan kalau dia sangat ketakutan dan merasa tubuhnya membeku. Tak lama kemudian, Sersan Jeff memotong pembicaraan dan memberitahu ada mayat lain yang ditemukan bernama Arturo. Dia adalah mafia kelas teri yang ternyata merupakan klien yang diurus oleh Edie. Arturo ini jugalah yang pernah membocorkan nama-nama sindikat, termasuk nama Kaisar Soze. Dave kemudian kembali kepada Verbal dengan informasi baru ini, dan Verbal pun melanjutkan ceritanya. Adegan memperlihatkan McManus dan Keaton memasuki kapal tanker untuk mencari paket yang dijelaskan. Di sebuah ruangan lain, terlihat juga pria bernama Arturo yang sedang bersembunyi. Arturo terlihat sangat ketakutan dan berteriak kalau Soze ada di kapal itu sekarang kepada anak buahnya. Di sisi lain, Verbal yang bersembunyi mendengar suara tembakan dari ruangan Arturo. Hal itu membuat Keaton dan McManus bersiaga. McManus pergi mengecek ke dalam, namun yang terjadi adalah McManus pun ikut tumbang di sana. Fuck with me. There it is. I'm out of here. Strangest thing. Adegan kembali ke ruang interogasi. Dave mendesak Verbal karena menurut Dave, Verbal sebenarnya melihat Soze menghabisi Keaton di depan matanya. Dave bertanya, kenapa Verbal yang bersembunyi tidak membantu Keaton? Verbal menjawab sambil menangis kalau dia sangat ketakutan, dan dengan kekurangan fisiknya, tembakannya pasti akan meleset. Setelah mendengar semua cerita Verbal, Dave mulai menyimpulkan sebuah teori besar. Dia yakin kalau Soze itu sebenarnya adalah Keaton.
Menurut Dave, Arturo adalah satu-satunya orang yang tahu wajah asli Soze. Dan karena Edie adalah pengacara Arturo, Keaton sudah menyiapkan rencana ini agar keempat temannya mau melakukan operasi berbahaya konyol yang membahayakan diri demi menghabisi Arturo. Dave menekankan kalau Keaton tidak punya teman, dan alasan Keaton menerima misi di kapal itu bukan untuk uang, tapi untuk menghabisi saksi kunci yang tahu wajahnya. Verbal mencoba membela kalau Keaton melakukannya untuk melindungi Edie. Namun Dave menjawab kalau Edie sudah ditemukan kehilangan nyawa dengan luka tembak di sebuah hotel. Mendengar itu, Verbal terdiam dan merasa kalau selama ini dia sudah dijebak oleh Keaton. Mission to whack out the one guy. You're saying Sose sent us to kill someone? Man, he knew we could march into certain death. Keaton did. Verbal, he left you behind for a He wanted me to live. I don't buy that reform story for a minute. Finds it in his heart to save a worthless rat crip. Because he was my friend. No, Verbal. Keaton was Kaiser Sose. No. The kind of man who could have killed Edie Finneran. She was found yesterday at a hotel in Pennsylvania. Setelah tersadar, Verbal mulai menangis sesenggukan. Dia baru menyadari kalau memang semua rencana itu dilakukan oleh Keaton sejak awal. Verbal mengaku kalau sampai detik ini dia masih percaya Keaton adalah temannya. Tapi penjelasan Dave terasa sangat masuk akal baginya. Dave meminta Verbal untuk bersaksi dan mendapatkan perlindungan. Namun Verbal menolak karena dia merasa bukan seorang pengadu. Verbal pun pergi meninggalkan kantor polisi dengan segala risiko yang akan dia hadapi. Fucking cops. Setelah Verbal pergi, Dave merasa puas karena yakin pelakunya adalah Keaton. Dia akan mulai melacak lokasi Keaton. Tapi di saat itulah dia mulai menyadari sesuatu. Saat melihat papan informasi di ruangan itu, dia tersentak. Semua nama dan detail cerita yang diberikan Verbal ternyata sama persis dengan nama-nama merek dan tulisan yang ada di papan tersebut. Dave tersadar kalau dia baru saja dibohongi mentah-mentah. Dia langsung berlari keluar mengejar Verbal. Di saat yang sama, mesin fax dari rumah sakit mengirimkan sketsa wajah Kaiser Soze. Dan wajah itu sangat mirip dengan Verbal. Di luar terlihat Verbal berjalan di pinggir jalan. Perlahan, posisi tubuhnya yang tadinya pincang berubah menjadi normal kembali. Tangannya yang kaku pun bergerak dengan luwes. Dia kemudian dijemput oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Kobayashi. Verbal pun menghilang, meninggalkan Dave yang hanya bisa terpaku menyadari kalau iblis yang dia cari sebenarnya baru saja berada di depannya. Somebody who was capable of tracking us. You're stupid, Verbal. Because you're Kaiser a cripple. Soze. Look at time. Kaiser Soze. If he comes up for anything he ever pulled, was convincing the world he didn't exist. Gimana gengs? Gila banget kan plot twistnya? Siapa sangka, pria yang sepanjang film terlihat paling lemah, paling rapuh, dan selalu kita kasihani, ternyata adalah sang iblis itu sendiri. Momen ikonik saat Verbal Kid mulai berjalan normal dan kakinya yang pincang perlahan menghilang, bener-bener jadi salah satu adegan paling legendaris dalam sejarah sinema. Film The Usual Suspects yang rilis tahun 1995 ini emang bener-bener jenius dalam mengelabui penontonnya. Menurut sudut pandang gue pribadi, kekuatan utama film ini bukan cuma di twistnya, tapi gimana cara Verbal Kid menyusun skenario bohong secara spontan hanya dengan melihat benda-benda di ruangan interogasi. Dia memanfaatkan rasa sombong detektif Dave Cugent yang merasa lebih pintar darinya. Padahal sebenarnya, Dave lah yang sedang dimainkan. Nilai atau pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan pernah menilai buku hanya dari sampulnya. Terkadang, ancaman paling berbahaya datang dari sosok yang paling tidak kita curigai. Selain itu, film ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan ketenangan seringkali jauh lebih mematikan daripada kekuatan fisik atau senjata api. So, menurut kalian, apakah sebenarnya Dean Keaton itu masih hidup atau memang sudah benar-benar pindah alam di kapal itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan film seperti ini, jangan lupa buat pencet tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update film-film keren lainnya. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adios, bye!